Baik, berikut ringkasan makna hakikat. Ma'rifatullah, pengenalan hakiki kepada Allah, dari QS Al-Baqarah, ayat 10. Dari sudut pandang tasawuf dan kesadaran batin. QS Al-Baqarah, ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka azab yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Makna hakikat dan ma'rifatullah. Dari sisi tasawuf, ayat ini menunjukkan proses kerusakan hati sebagai tabir yang menutupi nur ma'rifah. Penyakit hati bukan sekadar moralitas yang rusak, melainkan hijab batin yang menutup pandangan ruh dari mengenal Allah secara langsung. Dalam hati mereka ada penyakit, menunjukkan hati yang tidak seimbang antara zahir dan batin. Penyakit itu berupa cinta dunia, ria, takabur, dan keraguan terhadap hakikat kehadiran Allah. Hati seperti ini tidak mampu lagi mencicipi rasa iman sejati. Lalu Allah menambah penyakitnya. Ini bukan kezaliman Allah, tetapi hukum hakikat. Apa yang disukai hati akan diperbanyak baginya. Bila hati cenderung pada kepalsuan, maka Allah memperluas tirai kepalsuan itu. Dalam ilmu hakikat, ini disebut tajalli sifat. Al-Qahar, manifestasi kerasnya hukum keadilan ilahi bagi hati yang menolak cahaya kebenaran. Dan bagi mereka, azab yang pedih. Azab di sini bukan hanya siksa akhirat, tetapi juga keterasingan dari kehadiran Allah di dunia. Mereka hidup tanpa rasa zauk cicipan ruhani, tanpa kelezatan iman, karena batinnya tertutup. Itulah penderitaan batin yang paling dalam, disebabkan mereka berdusta. Dusta bukan hanya bohong dengan lisan, tetapi pura-pura beriman, sementara hati berpaling. Dalam makna marifat, dusta adalah tidak selaras antara ucapan aku beriman dengan cahaya yang hidup dalam hati. Orang yang mengenal Allah sejati arif billah tak lagi berdusta, karena ia hidup dalam kejujuran ruhani. Kehadiran Allah dirasakan dalam setiap nafas. Inti ma'rifatullah dari ayat ini. Ma'rifatullah hanya tumbuh di hati yang sehat dan jujur kepada Allah. Penyakit hati menutup cahaya ma'rifah, dan bila tidak disembuhkan dengan taubat, dizikir, dan keikhlasan, maka hati semakin gelap. Hakikat azab adalah terputusnya rasa kehadiran ilahi dalam batin. Orang yang mengenal Allah tidak lagi berperan ganda. Zahir dan batinnya menyatu dalam kejujuran spiritual. Kesimpulan, hakikat. Ayat ini mengajarkan bahwa ma'rifatullah adalah buah dari hati yang suci dan jujur. Barang siapa hatinya sakit oleh kepura-puraan, maka nur ma'rifah tidak akan menembusnya. Namun siapa yang menyembuhkan dirinya dengan dizikir, ikhlas, dan muraqabah, maka Allah akan menyingkap tabir dan menanamkan cahaya pengenalan diri kepadanya. Hati yang jujur adalah cermin bagi cahaya Allah, sedangkan hati yang berpenyakit hanyalah bayangan diri sendiri. Baik, berikut ringkasan makna hakikat. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah, QS Al-Baqarah ayat 11. Dari sisi tasawuf dan perjalanan batin manusia menuju Allah. QS Al-Baqarah ayat 11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Makna hakikat dan ma'rifatullah dari sudut tasawuf, ayat ini berbicara bukan hanya tentang kerusakan lahiriah, tetapi tentang kerusakan batin fas. Hati yang rusak karena kehilangan kesadaran ilahi. Ketika cahaya Allah padam dalam hati, manusia kehilangan panduan hakikat. Ia merasa benar, padahal jauh dari kebenaran. Merasa memperbaiki, padahal merusak tatanan jiwa dan alam. Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Dalam jalan ma'rifatullah, bumi melambangkan dunia batin manusia, wadah tempat menanam benih keimanan. Larangan ini bermakna, jangan kotori batin dengan nafsu, kesombongan, dan kepalsuan. Merusak bumi berarti mengacaukan keseimbangan jiwa yang seharusnya menjadi tempat Allah bertajalli. Kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini menggambarkan tipuan ego nafs. Nafsu sering memakai bahasa kebaikan untuk menutupi kerusakan. Ia berkata, aku berbuat baik, padahal yang ia bela adalah kehendak dirinya sendiri, bukan kehendak Allah.
dalam makom makrifat. Inilah bentuk hijab halus yang paling berbahaya. Merasa suci, merasa benar, padahal terputus dari sumber cahaya. Kerusakan hakiki bagi para sufi. Kerusakan paling besar bukanlah kehancuran dunia, tetapi kerusakan hubungan hati dengan Tuhan. Ketika manusia tidak lagi melihat Allah dalam setiap perbuatan, maka bumi batinnya menjadi gersang. Amal yang dikerjakan tanpa kehadiran ilahi hanyalah bentuk kesombongan spiritual. Perbaikan hakiki, perbaikan sejati bukan memperindah zahir, tetapi menyembuhkan batin dengan zikrullah dan ikhlas. Hati yang jujur dan tunduk menjadi bumi yang hidup, darinya tumbuh cinta, rahmat, dan hikmah yang menyejukkan seluruh alam. Makna tasawuf ma'rif dalam ayat ini mengingatkan salik penempuh jalan Allah agar berhati-hati terhadap gurur, tertipu oleh perasaan sudah suci. Penyakit batin sering datang dalam bentuk kebaikan palsu. Seseorang bisa merasa berzikir, beramal, atau berdakwah, tapi bila hatinya masih haus pujian, maka itu adalah kerusakan yang dibungkus keindahan. Ma'rifatullah adalah kesadaran jernih bahwa tidak ada aku dalam setiap amal. Semua gerak adalah milik Allah. Ketika ego lenyap, barulah amal menjadi islah sejati, memperbaiki bumi dengan rahmatnya, bukan dengan hawa nafsu. Kesimpulan, hakikat, jangan membuat kerusakan di bumi. Jangan biarkan batin rusak oleh nafsu dan kebohongan spiritual. Kami memperbaiki cermin kesombongan halus dari hati yang belum mengenal Allah secara hakiki. Kerusakan sejati, terputusnya hubungan hati dengan cahaya ilahi. Perbaikan sejati, kembalinya hati kepada kejujuran, dizikir, dan penyaksian akan Allah di setiap wujud. Baik, berikut ringkasan makna hakikat. Ma'rifatullah, QS Al-Baqarah ayat 12. Dari sisi tasawuf dan perjalanan batin menuju kesadaran ilahi. QS Al-Baqarah ayat 12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Makna hakikat dan ma'rifatullah dalam pandangan tasawuf. Ayat ini bukan sekadar tentang perilaku lahiriah, tetapi menyingkap kerusakan kesadaran spiritual, yaitu ketika hati tertutup dari nur Allah, sehingga tidak mampu membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Dalam makna batin, kerusakan fas, D adalah terputusnya hubungan antara hati dan Tuhannya. Ketika seseorang mengandalkan akalnya, keilmuannya, dan amalnya, tanpa menyandarkan diri pada Allah, maka keseimbangan batin runtuh. Ia bisa tampak alim, tapi hakikatnya, batinnya kosong dari penyaksian ilahi. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Inilah puncak dari kegelapan ruhani. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena kesadarannya tertutup oleh nafsu dan ilusi kebenaran diri, rasa benar yang lahir dari ego, menipu dirinya sendiri. Ia merasa dekat dengan Allah, padahal sejatinya jauh darinya. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai hijab al-ma'rifah, tabir halus yang memisahkan hamba dari cahaya ma'rifah. Tidak menyadari kerusakan dalam perjalanan ruhani, ini adalah tanda hati yang tidak lagi hidup dengan zikrullah. Ia kehilangan getar ilahi yang membuatnya peka terhadap dosa dan kelalaian. Ketika hati mati, dosa terasa ringan, kesalahan tampak biasa, dan ibadah dilakukan tanpa kehadiran cinta. Ma'rifatullah sebagai kesadaran hidup. Ma'rifatullah bukan sekadar mengetahui Allah secara intelektual, tetapi menyadari kehadirannya dalam setiap denyut hidup. Hati yang ma'rifat selalu waspada, murakabah, dan jernih. Ia tahu bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, dan segala kerusakan terjadi ketika manusia berpaling darinya. Dengan ma'rifat ini, seorang salik tidak mudah tertipu oleh amal, sebab ia tahu bahwa amal tanpa Allah hanyalah bayangan yang fana. Makna tasawuf, maka ma'rifatullah menjadi cermin. Siapa yang benar-benar mengenal Allah akan selalu rendah hati, takut pada kesalahan batin, dan tidak tergesa-gesa mengklaim dirinya benar atau suci. Kesimpulan, hakikat, kerusakan sejati. Ketika hati buta terhadap kehadiran Allah,
meski lidah fasih menyebut namanya, tidak menyadari. Karena hijab ego menutupi cahaya kesadaran, membuat manusia mabuk oleh amal dan penampilan lahiriah. Ma'rifatullah sejati, kesadaran jernih bahwa segala kebaikan hanyalah pancaran rahmat Allah. Manusia tidak memiliki daya apapun tanpa izinnya. Penyembuhan batin, zikrullah, muhasabah, dan penyerahan total kepada kehendak ilahi. Hati yang sadar adalah bumi yang makmur. Hati yang lalai adalah bumi yang rusak. Perbaikilah bumi batinmu dengan dizikir, agar Allah menumbuhkan di dalamnya taman makrifat dan buah cinta.